Pak Mite dengan kedatangan Bapak Suci. Pasti Ya, cerita nanti Pak sebentar. Mite bagus deh. Ya, saya kan eh, sangat tertarik dengan paus ini. Itu makanya pada pertemuan kedua sengaja saya menghubungkan itu dengan paus ini. Oh, Waktu itu hari ini. tem, Ya, tema temanya. tema kita dulu, tema kita waktu itu kan menemukan Tuhan dalam kesederhanaan. Iya. Nah, saya langsung teringat eh, tokoh kita abad 21 ini Paus Fransiskus. Nah, dan maka saya waktu itu memang menghubungkan dengan jelas bagaimana Paus ini sederhana, ya. Memang saya agak paham mengenai kehidupan Paus ini sejak ia menjadi provinsial Yesuit di Argentina. Saya cukup paham pergolakan karena ketika saya belajar teologi itu saya ketemu banyak pergolakan itu ketika muncul tema yang luar biasa bagus, lalu tema itu menjadi sebetulnya tema itu mulai saya tulis itu justru di Sarjana Muda Teologi Pembebasan. Lalu saya ketemu dengan banyak tokoh, saya telusuri sampai ke Amerika Latin, lalu di Argentina ini saya ketemu seorang yang kemudian menjadi paus, itu Romo yang orang sebut Romo Bergoglio. Dari sana sebutnya begitu. Nah, ini luar biasa karena dia itu adalah provinsial. Nama lengkapnya kan kalau kita ingat baik-baik itu disebut Jorge Mario Bergoglio. Hebatnya beliau ini ya pada umur 36 tahun ia menjadi provinsial Yesuit. Masih muda ya. Oh, masih sangat muda itu. Masih Biasanya gagah kehabisan sekali. Yesuit tuh 31 atau 32 tahun ya. Berarti dia kan imam sangat muda. Jadi Belum ada 5 kalau tahun. kalau saya tidak keliru, itu dia menjadi provinsial itu tahun 73 sampai 79. 5 tahun. 27 tahun 59. Jadi dia kemudian ketika itu waktu itu keadaan di Argentina itu menarik. tema kita hari ini masuk ke Nahum itu menarik karena pas saya balik lagi menghubungkan tema itu ya, karena kebetulan ada garis keras di Argentina, ada pemerintah yang bersikukuh yang kita sebut rejim yang sebetulnya cukup rejim yang kalau kita sebut mungkin tema kita hari ini kan kalau kita sebut dengan dosa jahat mungkin terlalu keras, tapi begitulah yang dialami oleh provinsial ini. Nah, itu menarik. Nah, kalau saya lihat dia orang yang begitu muda ini ya
sudah begitu baik dia berusaha untuk memimpin Yesuit Argentina, masih dikritik. Katanya, kira-kira ya, katanya ini provinsial itu tidak berani menantang rezim yang saya sebut tadi jahat itu. Ya, ini itu yang menjadi pergolakan batin Paus ini. Pergolakan yang luar biasa, karena dia sudah berjuang, bukan tidak ada pernyataan, bukan tidak ada pengajaran, bukan tidak ada sikap selama ia jadi provinsial, tapi ini selalu dikritik. Nah, ini menyebabkan dia, ya bagaimana ya, kalau mau dikatakan saya sudah bekerja ya, berjuang juga terhadap pemerintah yang disebut rejim yang jahat itu, kan orang sebut itu sebagai dirty war, ya, sebagai perang yang jahat, perang yang jahat. Nah, ya ini kan ya luar biasa untuk seorang yang menurut saya itu kan saleh, ya. Tapi bagus juga kalau kita mau belajar, ini menarik. Nanti kepada tema-tema ini kan September ya, Oktober nanti kan kita akan masuk bulan Maria. Nah, orang ini baik untuk diperkenalkan, maka Paus yang luar biasa ini. Nah, oke. Jadi Paus ini, kalau masih ingat, kalau yang mendengar waktu itu ya, kalau masih ingat, saya langsung menghubungkan dengan Santo Fransiskus dari Assisi. Mengapa? Karena Paus ini dalam dunia modern ini pertama kali menyebut nama Paus yang tidak ada hubungan dengan Paus-Paus sebelumnya. Ini pertama kali dia sebut. Jadi Paus Fransiskus berarti dia memang mengikuti spiritualitas, walaupun dia Yesuit. Sebagai Paus dia mau mengikuti spiritualitas Santo Fransiskus Assisi. Itu makanya yang lalu itu secara sengaja atau tidak saya hubungkan itu, karena ngomong tentang kesederhanaan. Menarik juga, misalnya ya, kalau kita ngomong itu, bagaimana waktu itu saya tidak menceritakan kalau Paus ini mengikuti Santo Fransiskus sampai kalau saya tidak salah saya menyebut ensiklik dia Fratelli Tutti itu justru diumumkan di Assisi pada 3 Oktober 2020. 4 Oktober itu pesta Santo Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi pesta pada 4 Oktober ini santonya Italia. Jadi bukan hanya santonya Franciscan, ini santonya Italia. Jadi kalau pesta pada 4 Oktober, tanggal 3 Oktober itu seluruh kota Assisi, terutama terpusat di katedral, ya, itu orang di jalanan itu memasang lilin untuk menyiapkan malam itu, menyiapkan pesta besoknya, pesta Santo Fransiskus. Nah, Paus ini justru mengumumkan ensiklik Fratelli Tutti itu pada tanggal 3 Oktober di Assisi, bukan di Vatikan. Sedangkan ensiklik yang sebelumnya
Ya, itu tahun 2015 ya. Saya salah satu yang saya bicara sudah dibicarakan dalam seminar di Atma Jaya 2015 itu. Uskup kardinal kita ini saya undang juga untuk ngomong itu. Saya masih ingat. Nah, ini itu memang diumumkan di Vatikan, tetapi temanya itu temanya Fransiskus beneran. Laudato Si, bicara bahwa semua adalah saudara, bukan hanya manusia, tetapi semua, seluruh alam. Seluruh alam itu adalah saudara. Itu lalu Paus Fransiskus ini pertama kali dia mengatakan itu. Semua adalah saudara. Makanya di Senayan, kalau masih dengar dia di Senayan, di katedral, selalu menggunakan kata tutti berkali-kali. Nah, memang kalau menjadi paus harus fasih bicara bahasa Itali. Nah, tutti itu berarti semua. Jadi jangan sampai kita hanya bersaudara, menganggapkan fratelli. Jadi saudara, jangan menganggap saudara hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang kita sukai, maka dia sebut terus-menerus. Misalnya ketika kalau kita dengar dengan baik, ketika ada di Masjid Istiqlal, dia mengatakan, iya, Anda kan ada sekian pulau, ya, kan Presiden Presiden mengatakan kami ada sekian budaya, sekian pulau, dan terus ngomong itu kira-kira. Dia lalu luar biasa, lalu tanggapannya itu menarik. Itu berarti di Indonesia ini sesuai dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. Antar pulau harus dibangun jembatan. Dan jembatan itu bukan sembarang jembatan. Tapi membangun jembatan hati. Itu luar biasa. Dia tanggapannya sangat cepat. Harus pakai jembatan hati. Nah, itu menarik paus ini. Jadi ketika kita akan masuk ke tema kedua bulan kitab suci ini, hal-hal ini harus kita mulai merasakan kunjungan dia ke Indonesia. Itu begitu mendalam. Kalau cerita dari orang-orang yang mempersiapkan ya kedatangan paus, itu kan tanya, paus itu kira-kira mau pakai mobil apa, ya, ada pengamanannya bagaimana. Dia seperti Santo Fransiskus tidak perlu pengamanan. Lihatlah, maka semua orang terheran-heran. Sampai presiden itu juga hari berikutnya yang ke Senayan mesti memakai Innova. Karena paus memakai Kijang Innova. Untuk menunjukkan juga bahwa presiden juga sederhana seperti paus. Tapi ya tidak bisa dibuat-buat. Paus ini luar biasa menghayatinya, luar biasa. Jendela itu mobil tidak ditutup, ya, selalu terbuka. Maka sayangnya orang-orang yang pergi itu saya lupa. Kamu mestinya pergi itu membawa anak kecil. Nanti kamu bisa salaman dengan paus.
karena dia feel istilahnya spiritualitas Santo Fransiskus itu memperhatikan semua orang, tetapi orang-orang kecil, anak kecil yang lemah, orang tua itu seringkali tidak diperhatikan. Oleh karena itu, kata Tuti tadi mesti diperhatikan. Maka semua anak-anak kecil dia gendong lah, dia ngapain, terus diberi rosario. Nggak tahu itu Katolik atau bukan, tapi dia beri rosario. Nggak tahu berapa rosario yang disiapkan itu. Salib dan rosario yang dia berikan. Itu ini luar biasa Paus ini. Jadi penghayatannya, kesederhanaan itu tidak dibuat-buat. Yang menarik, dia dengan menghayati seperti itu, ya, sepertinya dia tidak capek. Kalau Iya, lihat betul. orangnya, saya Tertinggi pada usia 80 berapa? 87, saya sebut saja 88, ya. Tapi luar biasa. Jadi dia tanggal 17 Desember ulang tahun 88, tapi saya sebut saja 88. Tidak usah 87, kurang sedikit itu ya. Memang 88, tapi tidak capek kelihatannya. Begitu senyum itu, sampai imam besar itu ya. Yang saya suka imam besar ini, sebelum datang Paus saya paling suka kalau dia ngomong, ini imam besar ini sampai begitu matanya itu terbit. Kalau perhatikan, dia mau meneteskan air mata waktu ngomong dengan Paus di bawah, di dalam apa namanya, di bawah jembatan itu, jembatan penghubung antara katedral dengan masjid Istiqlal itu. Dan begitu, karena Paus waktu pula, kalau kita lihat semua di TV itu, 2 kali dia mengecup dahinya Paus. 2 kali dia itu. Lalu Paus sadar, wah, mencium tangannya imam besar. Itu menurut saya itu luar biasa. Ini kedatangan Paus dengan spiritualitas. Dia seorang Ignatian, ya, pengikut Ignatius asli. Tapi begitu dia jadi Paus, harus pakai nama Paus, ya kan? Penghayatan, dia mengajarkan orang seluruh dunia begitu. Ya memang begitu. Jadi kalau kita masuk, jadi sampai dia harus mengumumkan itu di Assisi itu, ini kota Assisi ini menjadi kota dunia. Jadi segala sesuatu di situ. Tetapi hebatnya, dulu itu orang miskin, Paus mengikuti begitu ya, cara hidupnya ada segala macam. Tapi tiap toko ornamen, mereka tuh hidup dari ornamennya Santo Fransiskus. Di toko, kalau kita lihat kan, kalau kita jual toko-toko kita itu kan, ya kita jual makanan lah, apa, oke, ada. Tetapi ada pernak-pernik Santo Fransiskus, apapun itu. Memang saya waktu itu tidak membeli apa-apa karena menghitung-hitung sedikit uang gitu kan. Tapi luar biasa. Jadi orang itu hidup dari itu. Nah, ini Paus ini jadi pribadi yang dikagumi di Indonesia ini. Kalau kita perhatikan itu semua mengagumi dia. Kesederhanaan tidak dibuat-buat, juga menanggapinya. Ya, kalau kita perhatikan, memang pidato-pidato dia itu semua ditanggapi. Pidatonya orang yang ngomong semua ditanggapi. Pasti ada kata yang dia ulang. Iya, dia perhatian benar. Berarti dia memberi perhatian, sehingga yang namanya orang-orang sekitar Paus itu, termasuk
Romo Markus Solo, ya. Ini sibuk sekali karena bisa tiba-tiba dia ngomong sesuatu yang di luar tema itu kan, karena konteks. Nah, kalau kita sebut itu konteks, maka dia sangat luar biasa dari sehingga dia bilang, oh ya, ingat waktu itu Romo Markus bilang, ya tadi itu dia tambah sesuatu begini, dia katakan, ya ini itu paus. Orang memang ciri khas seorang yang sederhana itu selalu mengingat apa yang disampaikan orang lain. Kalau orang-orang penting, orang-orang hebat itu biasanya hanya memperhatikan kata-kata orang penting. Itu. Tapi paus ini menunjukkan itu. Jadi saya boleh katakan, kalau kita tidak pernah melihat Yesus yang hidup berjalan-jalan di Indonesia saat ini, saya harus katakan kita sedang melihat Yesus itu dalam diri paus yang begitu akrab, menyatu dengan rakyat. Setiap kali ada orang yang dada, dia pasti memperhatikan itu. Sayangnya itu kan orang itu kiri kanan ya, sehingga dia harus ke kiri, ke kanan. Itu takutnya, oh kalau dia hanya ke kiri saja, terus kanannya gimana? Begitu kiri ke kanan ya, mobil jalan terus gitu kan. Petugas itu juga tidak mau, itu repot, dan paus harus tiba jam sekian, jadi terus jalan terus. Nah, tapi paus tetap hatinya kepada orang-orang di pinggir jalan itu juga. Ini menarik, makanya dia mengulang kata tutti semua harus diperhatikan. Ya itu, ini moderator sudah ada atau belum? Belum, tadi baru sekelebatan ada. Tapi nggak apa-apa, ada Romo, ada Pak Frederick. Pak Frederick bisa gantiin, tapi nanti Romo bisa nyusul. Dia lagi perjalanan balik, katanya sedikit lagi. Udah mau jam 8 Pak Mite, Pak Beni. Silakan kalau ya mau tunggu. Ya itu apa yang saya lihat dari paus ya, tapi mungkin sebentar tiba-tiba saya, waktu kita ngomong, saya ingat-ingat lagi apa yang penting dari pribadi paus ini. Biasanya timbul begitu saja. Tapi kalau Pak Mite mau mulai tidak apa-apa, ada Pak. Nah, silakan kalau ada yang mau ini dulu. Pak Frederick. Pak Frederick, tadi cuci mobil, katanya mobilnya kotor banget. Oh, jadi bukan kering seperti di Jakarta ini. Ini rupanya di sana hujan ini. Nggak tahu, iya kayaknya sih. Ya, nyanyi. Boleh. Masih Romo kemana ya? Saya kontak, dia tadi bilang sebentar lagi nyampe, tapi saya kontak nggak diangkat, mungkin masih naik motor. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian Mantap. di tanganmu, tangan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu.
jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakku, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, Rino welcome. Disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Makasih Om Rino. Pakailah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Nggak tepat tangan, lupa pasang. Mantap. Mantap. Jadi gimana Pak Benny? Om Rino moderator sah. Ya Bang Muni. Ya. Ada Pak Rino. Masih menunggu ya. Ini kita pelan daripada kita nyanyi nanti itu lagu Eresi. Sungguh alangkah baik, alangkah baik dan alangkah indah, alangkah baik, alangkah baik. Sungguh alangkah baik, alangkah baik dan alangkah indah.
Bila saudara diam bersama, bila bersama saudara hidup rukun, diam bersama dengan rukun. Alangkah indah hidup rukun, seperti minyak di atas kepala, kabar membasahi leher jubah, bagai embun sejuk di puncak gunung, alirkan subur atas tanah di lembah. Alangkah baik, oh sungguh baik, alangkah baik, oh sungguh baik. Sungguh alangkah baik, alangkah baik dan alangkah indah, alangkah baik, alangkah baik. Sungguh alangkah baik, alangkah baik dan alangkah indah, bila saudara diam bersama, bila bersama saudara hidup rukun, diam bersama dengan rukun. Alangkah indah hidup rukun, karena kesana Tuhan memerintahkan, karena kesana Tuhan memerintahkan, berkat kehidupan selama-lamanya. Oke, Luar biasa. Gimana Pak Rino? Rino moderator. Dimulai aja ya. Pak Romo sampai sekarang belum nyampe. Gimana Pak Benny? Boleh. Ya udah. Selamat malam teman-teman. Tadi kita agak terlambat karena menunggu moderator. Romo waktu itu masih di stasi ya. Semoga sebentar lagi sudah sampai. Kok ini jadi bergema? Kita mulai aja ya. Kalau sudah terlambat tadi gitu aja dah. Pak Mite, untuk teman-teman yang di Komal sama yang di bawah, selamat datang. Kita berjumpa lagi pada pertemuan BKSN yang kedua. Silakan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rino. Pak Rino. Enak juga. Pak Fredrik dulu deh, Pak Fredrik. aduh, itu temanya apa ya? Lupa ya. Di sini belum dibagi buku. Apa ya?
Allah memulihkan kemuliaan manusia. Kemuliaan. Ya. Memulihkan kemuliaan manusia. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, malam hari ini kita akan memulai pertemuan kedua BKSN 2024 dengan tema Allah memulihkan apa? Allah memulihkan manusia, Memulihkan kemuliaan. memulihkan kemuliaannya yang akan dibawakan oleh Bapak Beni. Nanti kita yang stay, nanti siap bertanya. Mungkin ada hal-hal yang perlu sharing ya, kita saling share. Bapak Beni dipersilakan. Baik, mungkin perlu doa dulu Pak Freddy. Pimpin doa sedikit. Baik, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur atas segala rahmat, karunia dan berkat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Sampai malam hari ini. Pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman lewat pertemuan bulan Kitab Suci Nasional yang kedua. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, biarlah semua firman yang kami terima, biarlah sharing yang kami terima malam hari ini boleh menjadi pedoman, penghayatan dalam kehidupan bergereja, terutama untuk kami umat-Mu. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Monik, Pak Freddy, dan para TikTokers yang saya hormati. Malam ini kita sesuai dengan tema BKSN yang kedua. Temanya tadi sudah disebut oleh moderator kita Pak Freddy. Allah memulihkan kemuliaan manusia. Ini tema menarik. Allah memulihkan kemuliaan manusia. Nah, kalau dipulihkan, sesuatu dipulihkan, berarti sebelumnya ada dua langkah sebelumnya. Langkah asali kita sebut genuine, aslinya, dan langkah di mana yang asli itu tidak asli lagi. Kiranya begitu. Nah, daripada tidak asli lagi, maka Allah bertindak memulihkan kembali. Nah, itu menarik. Pertanyaan kita sebetulnya ada dua pertanyaan pokok dalam tema ini. Pertama itu identitas manusia, atau pertanyaannya siapa sebenarnya manusia itu? Identitasnya itu seperti apa? Macam itu, yang pertanyaan seperti itu yang barangkali kita ajukan. Saya kira kita semua tahu jawabannya. Keadaan asli manusia itu. Kalau pada pertemuan, mungkin pertemuan pertama atau kedua, saya lupa, dengan lantang saya sebetulnya membaca Mazmur 8. Ya, Mazmur 8 itu sebetulnya salah satu mazmur yang boleh kita baca kalau kita bicara mengenai manusia dan segala sesuatu diciptakan untuk manusia. Itu sangat istimewa sebetulnya. Kalau kita baca baik Kejadian 1 maupun kitab Kejadian bab 2.
para tiktokers kalau lihat kok ada berapa, ada lagi nanti ada di Makabe, ada banyak sekali cerita mengenai bagaimana Allah itu menciptakan manusia. Oke, dan segala sesuatu. Dalam Mazmur 8 kira-kira begini. Ngapain sih? Oke, Mazmur 8 itu menggambarkan bahwa manusia diciptakan luar biasa, berbeda dari makhluk-makhluk lainnya. Ini gambarannya disebut manusia diciptakan sedikit, kira-kira sedikit di bawah malaikat. Tidak seperti makhluk lain. Ia makhluk yang mulia. Bahkan hampir sama dengan Allah kalau Mazmur 8 mengatakannya seperti itu. Maka dikatakan manusia adalah makhluk mulia. Masalahnya di dalam tema kita ini dikatakan Allah memulihkan kembali kemuliaan manusia. Pertanyaannya mengapa? Mengapa kemuliaan manusia itu harus dipulihkan? Nah, pertemuan malam ini sebetulnya jawabannya sangat tegas. Dikatakan kemuliaan manusia yang dikatakan oleh Mazmur 8 itu tadi, saya baca dulu ya supaya paham ayat 5 dan 6 saja. Apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu Mazmur 8. Saya hanya membaca ayat 5 dan 6. Nah, mengapa kemuliaan itu menjadi pudar? Jawabannya cukup jelas dalam pertemuan malam ini. Itu karena dosa. Dosalah yang membuat manusia tidak lagi asli. Mestinya sebagai makhluk mulia tidak lagi menjadi makhluk mulia. Mestinya menjadi makhluk terhormat tidak lagi menjadi makhluk terhormat. Nah, ini malam ini kalau kita ngomong apa yang merusak itu adalah dosa, jawabannya pertanyaannya sebetulnya bacaan malam ini mau mengarahkan kita pada dosa macam apa? Sebelum masuk ke situ, tadi Ibu Monik mengajak saya, katanya coba cerita-cerita tentang paus itu. Ya, lalu saya cerita sedikit. Mungkin ada yang mendengar tadi, tapi menarik begini. Nah, saya jadi ingat salah satu tokoh yang paus ini kenal. Setelah ia menjadi provinsial dan ada suara-suara tidak enak bahwa paus ini sebagai provinsial Romo Bergoglio ini kurang berani, sepertinya agak berdamai dengan orang-orang yang ekstrim jahat macam itu. Lalu dia cukup sedih sebenarnya. Padahal dia sudah berbuat sangat baik, apalagi dia sangat ramah, ya. Tetapi dalam suasana hati yang kurang bagus ini, paus diutus
untuk studi di Jerman. Nah, ia diminta untuk atau punya rencana untuk menulis sebuah disertasi. Kalau namanya perguruan tinggi itu, kalau kita tahu semua ya, bahwa mulai tulis skripsi, S2 tulis tesis, S3 itu tulis disertasi. Jadi Paus ini minta untuk sekolah di Jerman ya, tepatnya itu di Frankfurt ya, tapi dia akan menulis sebuah disertasi yang sebetulnya gagasan ilmunya itu adalah seorang kardinal namanya Romano Guardini. Nah, saya tiba-tiba ingat itu ya, Romano Guardini. Nah, apa sebetulnya yang mau dicari oleh Paus dari Romano Guardini? Romano Guardini ini seorang kardinal, tapi dia adalah teolog, filsuf, dan imam Katolik ya, seorang imam. Nah, ia menulis ada dua hal penting sebenarnya. Nanti kita akan tahu apa sih dosa kita. Nah, pertama, Romano Guardini itu menulis atau berteori tentang liturgi kita dan kehidupan gereja harus direformasi. Reform. Ya. Guardini mengatakan pentingnya liturgi yang hidup dan berakar dalam pengalaman iman umat. Liturgi bukan sekadar ritual, kira-kira mau dia mengatakan begitu, tetapi pertemuan nyata dengan Tuhan yang mengubah hidup. Nah, itu menarik. Itu poin pertama. Ada kira-kira 4-5 poin, tapi saya mau mengatakan itu liturgi itu bukan sesuatu yang ritual. Malam ini atau sore tadi, besok hari Minggu sampai sore orang ke gereja, jangan-jangan kita hanya mengikuti secara ritual karena belum ke gereja. Ini hari Minggu, harus merayakan hari Tuhan. Jadi kalau kita tidak ke gereja, ini bukan orang Katolik, misalnya begitu, berarti ritual. Romano Guardini mengkritik itu. Liturgi bukan sekadar ritual, bukan supaya menggenapi ada upacara pada hari Minggu. Liturgi harus dilihat sebagai perjumpaan nyata dengan Tuhan yang mengubah hidup. Nah, sekarang kita bisa mulai melihat tema kita, dosa yang paling utama. Nanti saya cerita tentang apa yang dikatakan Paus waktu kunjung ke Jakarta. Dalam tema ini, katanya dosa yang paling mau dibicarakan ini adalah dosa ketidakadilan. Gimana ya mau dihubungkan dengan ide Guardini, Romano Guardini ini? Kira-kira begini, ini tiba-tiba muncul. Nah, kalau adilkah kita menunjukkan kepada anak cucu dan orang-orang yang belum mengerti bahwa kita orang yang baik-baik saja? Bukankah kita tidak memuliakan Allah? Dengan demikian memudarkan kemuliaan kita sebagai seorang manusia yang pada dasarnya itu menyatu dengan Allah sendiri. Kita hanya mau menunjukkan diri, mengikuti upacara, ritual-ritual yang ada. Tidak sempat untuk kembali kepada identitas kita, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia. Nomor 2, saya mau ceritakan ini. Jadi itu barangkali kita bisa menemukan dosa kita gimana. Yang kedua, dikatakan oleh Guardini
sekarang ini pengaruh kehidupan modern ternyata membuat agama dan hidup beragama kita itu rusak. Yang menulis buku, Guardini menulis buku The End of the Modern World, ya, akhir dari dunia modern. Guardini mengkritik bahwa modernitas memisahkan manusia dari Tuhan. Mengapa? Nah, orang seakan-akan telah menemukan Tuhan dalam dunia modern ini. Misalnya, kita sebut manusia modern sebenarnya kehilangan koneksi spiritual. Mereka fokus pada rasionalitas, pada sains, pada teknologi, pada pemikiran-pemikiran yang maju dan rasional yang kritis itu. Dengan cara itu, manusia modern mengabaikan kebutuhan untuk memahami dan mengalami Tuhan sendiri secara langsung. Orang terlepas dari itu. Memang kita sekarang ini sedang ngomong lewat TikTok. Ini adalah hasil dari pemikiran modern. Untunglah kita masih bisa menggunakan ini. Tapi kan orang akhirnya hanya sampai kepada penemuan-penemuan hal seperti ini, tidak sampai ke Tuhan sendiri. Nah, ini yang dikritik oleh Romano Guardini. Memang Paus ini dia senang tema Romano Guardini, dia mau menulis disertasi, tetapi sebetulnya dia tidak sampai hati mau menulis. 9 bulan dia meneliti ini. Karya-karya Guardini itu ada di kota Munchen, ya gitu ya. Nah, Frankfurt sekolahnya itu jaraknya cukup jauh ya, sekitar 390 km. Artinya tiap hari dia harus naik kereta bolak-balik Munich Frankfurt. Capek sekali. Orang kalau tanya dalam sebuah wawancara, ada dalam semua majalah saya baca, itu Paus capek sekali. Yang menarik ini di sini, di dalam dunia yang modern ini, Paus merasakan bahwa di komunitasnya dia kurang diterima, diejek sebagai provisial, kurang berani menantang pemerintah yang jahat. Begitu. Lalu harus studi bolak-balik 390 tiap hari bolak-balik. Dia bilang, saya kayaknya tidak harus menulis disertasi. Saya lebih baik pulang sampai di Argentina, itu kemudian saya melayani orang-orang kecil, ibu-ibu yang kurang perhatian, orang-orang tua, ya, seperti perjalanan Paus kemarin. Dia paling suka ketemu anak-anak dan orang-orang tua yang biasa ditinggalkan oleh orang-orang yang kuat. Oke, lalu, nah ini temanya menarik. Nah, dia justru menemukan dirinya. Dia ketemu di salah satu tempat bahwa iya, sebetulnya sekarang saya menemukan semacam benang kusut, semacam simpul yang tidak terurai. Lalu ia ingat, dia masuk di sebuah gereja kecil, lalu ia menemukan di sana ada lukisan Bunda Maria berjudul
Maria pengurai simpul. Ini menarik. Lalu, banyak simpul dalam hidup saya tidak, seakan-akan saya tidak berbakti. Barangkali saya salah, saya minta supaya Bunda Maria mengurai simpul hidup saya yang susah itu. Dia balik ke Argentina, dia beli banyak kartu-kartu Maria itu supaya dia kirim ke umat-umatnya di Argentina. Argentina kita tahu umumnya orang-orang di sana itu cinta pada Bunda Maria. Lalu dia bawa itu, dia mengatakan dalam hidup kita banyak simpul, banyak masalah yang susah kita selesaikan. Kalau kita tidak selesaikan itu, berarti kita tidak sampai kepada Tuhan sendiri. Simpul itu harus diselesaikan. Dan bagi dia yang paling penting, Paus ini mengatakan adalah pelayanan. Dia tidak terikat oleh dunia modern. Walaupun misalnya kalau teman-teman mengenal Romo Markus Solo, ya, orang Flores Timur itu, SVD yang satu-satunya ada di Vatikan, kerja di yang kemarin selalu bisa menerjemahkan. Dia ada gelar banyak. Paus tidak berpikir tentang itu. Orang modern berpikir tentang gelar. Tapi Paus berpikir bagaimana kembali hidupnya selesaikan simpul dalam hidup ini, yaitu pelayanan. Maka pesan dia waktu di Senayan, jangan bosan-bosan untuk berbela rasa. Itu harus terus. Memang 3 kata yang dia selalu sebut. Iman, perdamaian, dan bela rasa. Terus diulang. Sampai-sampai ya orang sebetulnya di Indonesia ketika dia ngomong mengenai perdamaian, di Indonesia berpikir tentang beberapa tempat masih ada perang, antara lain Israel Palestina. Ketika dia ngomong tentang pentingnya perdamaian semacam itu, orang tanya ke JK, salah satu wakil presiden kita itu zaman SBY, dia mengatakan iya, kalau perdamaian kalau berakhir, akhirnya orang perang. Kalau perang berakhir, orang damai. Nah, malam ini kita akan nanti masukkan Nahum sebagai penghibur kita kembali ke Allah yang sebetulnya memulihkan kembali kemanusiaan kita. Nah, itu saja dulu yang mau saya ceritakan, pengantar. Barangkali ada yang bertanya dulu supaya saya bisa lanjutkan. Pak Freddy barangkali itu. Oke, baik. Ya, materi yang sangat menarik ya. Mungkin ada yang mau bertanya menyangkut 1-2 pembahasan yang disampaikan Pak Beni. Ada yang mau bertanya, silakan. Dipersilakan, ada yang mau bertanya. Bu Monik? Belum. Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, saya persilakan Bapak Beni lanjut. Oke, baik, kita sebelum nanti saya kembali lagi. Kalau belum ada yang bertanya, saya mau tegaskan lagi tadi apa yang dikatakan oleh Guardini, kardinal ini mau mengatakan bahwa memang dalam dunia modern ini kita
harus terus-menerus untuk menyerukan refleksi yang lebih mendalam, mencari keseimbangan antara akal dan iman. Kata Paus tadi kan penting sekali iman. Ya. Kita menyeimbangkan kembali teknologi dan spiritualitas. Kita menyeimbangkan kembali antara kebebasan dan tanggung jawab moral. Kira-kira kalau dengan cara itu maka kita lebih berguna untuk orang lain. Kalau Paus mengatakan bela rasa, itu tidak berarti kan wah seperti yang lalu itu kan orang bicara mengenai sembako dan segala macam itu, kalau sumbangan ini kan antara orang besar dan orang kecil. Bela rasa itu adalah merasakan perasaan orang, empati, bukan saya ini hebat dan segala macam. Bela rasa itu benar-benar keluar dari hati untuk yang lain yang barangkali sedang sedih, sedang menderita, sedang mengalami ketidakadilan, sedang diomongkan atau dibully itu. Nah, kira-kira mau dikatakan oleh Guardini begini. Kemarin Paus mengutipnya antara lain, sungai tidak minum air mereka sendiri, pohon tidak memakan buahnya sendiri, matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri, bunga tidak menyebarkan keharuman untuk dirinya sendiri. Hidup untuk orang lain adalah aturan alam. Ini yang barangkali oleh Vatikan kedua disebut moral alamiah. Kita semua dilahirkan untuk berempati, untuk peduli, untuk dapat saling membantu. Hidup itu baik ketika kita bahagia. Tetapi jauh lebih baik ketika kita dapat membahagiakan orang lain. Lalu kira-kira Paus mau mengajak itu. Mari kita semua ingat bahwa setiap perubahan warna daun itu indah dan setiap situasi kehidupan yang berubah bermakna. Keduanya membutuhkan penglihatan yang cermat dan jelas. Jangan-jangan kita hanya mengomel-ngomel terus, mengeluh terus. Jadi, marilah kita mengingat bahwa nyeri adalah tanda bahwa kita hidup. Masalah adalah tanda bahwa kita kuat. Dan doa adalah tanda kita tidak sendirian. Jika kita dapat mengakui kebenaran ini dan mengkondisikan hati dan pikiran kita, hidup kita akan lebih bermakna, berbeda, dan berharga. Itu sebetulnya yang namanya manusia itu makhluk mulia. Jangan-jangan saat ini kita sedang menunjukkan sebagai manusia yang tidak mulia. Maka kalau begitu doa kita selalu mengatakan seperti Nahum yang menghibur kita bahwa Allah akan memulihkan itu. Oh ya, Nahum sendiri, kata Nahum itu, kata Ibrahim kan hanya ada N, H, dan M. Nah, kata ini berarti penghibur, menghibur. Jadi ketika kita sekarang tidak sanggup lagi hidup sebagai manusia mulia, artinya manusia yang bersama Allah menunjukkan sikap dan sifat Allah. Ketika itu kita tidak menjadi manusia yang mulia. Sikap Allah itu yang mana? Orang sebut sikap dan sifat Allah itu adalah kata Ibrani hesed dan emet.
kasih sayang dan kasih setia. Hesed dan emet. Itu yang Paulus tekankan, bela rasa. Kita mudah mengasihi, tetapi apakah kasih kita itu setia? Ajak, tetap setia. Allah selalu menunjukkan itu pada kita. Ya, itu barangkali ada lagi, lalu kita bisa berlanjut. Barangkali ada yang mau menanggapi dulu. Baik, selamat malam Pak. Oke. Oke, Pak Rino, silakan. Saya sedikit mungkin tadi kalau saya kebetulan masuk kemudian, lalu kemudian saya sempat mendengar tadi Pak Beni punya penjelasan soal kehadiran kita di setiap hari Minggu, lalu ada mengutip soal tidak kita menganggap hari atau menghadiri pada hari Minggu itu hanya sekedar menghadiri sebuah ritual. Nah, ini kira-kira seperti apa? Karena bagaimanapun juga dalam menghadiri perayaan Ekaristi, di mana di sana juga kita menghadiri sebuah komunio, sebuah persekutuan, tetapi kita harus melalui dengan berbagai ritual-ritual yang harus kita lalui. Ini kira-kira seperti apa, Pak Beni? Saya minta tanggapannya. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, menarik. Terima kasih. Pertanyaan yang baik. Yang saya katakan tadi itu disampaikan oleh Kardinal Romano Guardini. Kebetulan Kardinal Romano Guardini itu berteori seperti itu karena kita sekarang hidup dalam dunia modern. Di dunia modern ini, yang penting itu adalah tampil dan penampilan. Hebat, kan? Dan segala macam. Rumusan doanya bagus, itu kan? Tidak pernah salah membaca. Nah, ini kayaknya ini sesuatu memang pentingnya modernisasi, tapi bukan sesuatu yang isna. Nah, kita seringkali tertinggal di sana, tampil di sana. Saya ingat dengan baik waktu saya kecil, ya di paroki saya itu, berarti kan paroki saya ini kan dekat dengan gereja saya ini kan di samping seminari Toda Belu Mataloko itu ya. Nah, itu saya tuh ingin sekali duduk ya di meja yang bagus itu, yang ada tempat berlututnya seperti sekarang banyak gereja kan begitu. Jadi ada bangku, ada duduk, ada tempat berlutut. Tapi kok itu hanya orang-orang yang pakaiannya bagus, yang kenapa terus kenapa ya saya tidak bisa duduk di situ? Nah, di mana itu? Kan anak kecil, kan anak SD itu duduk aja di bawah di lantai ya di gereja itu, diduduk aja jongkok begitu di dalam di lantai seperti biasa. Tapi saya ingin kapan ya saya duduk di situ. Terus makin besar saya tanya ke pastor, itu kok bisa nggak saya duduk di tempat itu ya? Itu pastornya kan saya akrab dengan pastor, kan paman saya ini kan guru agama. Jadi saya tanya santai aja. Apa jawabannya? Oh, mereka itu bangku itu mereka bayar. Oh, saya mulai makin merenung. Kapan saya bisa bayar bangku itu ya? Jadi artinya
dunia modern itu yang penting penampilan seperti itu. Saya hadir. Jadi yang tidak dikritik oleh siapa? Romano Guardini, bahwa orang mengikuti ritus. Tidak dikritik. Ini bagus supaya makin lama makin mendalam. Tetapi bukan untuk ritus itu. Bukan untuk penampilan. Tapi supaya orang tadi yang di pertanyaan tadi bagus, supaya orang sampai ke Tuhan. Nah, ini banyak orang tidak sampai. Ini yang mau disampaikan. Terima kasih, pertanyaan menarik. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan lagi, barangkali ada yang lain. Oke. Salve Pak Ben. Silakan Pak Sep. Terima kasih Pak. Tema kita adalah tentang Allah memulihkan kemuliaan manusia. Ya, pengantar Pak Beni memang berarah tentang kehidupan manusia dan bersosialisasi untuk implikasinya. Tapi yang saya dengar dari tadi belum menemukan esensi dari tema ini, bagaimana Allah itu memulihkan manusia. Seperti malaikat kan ada kemuliaan sendiri. Nah, dari sini memang yang sudah Pak Beni singgung tentang liturgi yang ditanya oleh Pak Rino, saya juga sependapat bahwa dalam dunia modern ini banyak orang beribadah itu hanya keterbiasaan aja atau sesuai liturgi aja, habis pembukaan begini-begini, tapi untuk menghidupi atau kayak Pak Beni katakan tadi, untuk bertemu Tuhan langsung dalam kebaktian ibadah itu, dalam berliturgi itu kebanyakan tidak dapat, ya kan? Jadi bagaimana tema kita yang adalah Allah memulihkan kemuliaan manusia itu, bagaimanakah Tuhan itu memulihkan manusia sedangkan dunia ini semakin modern? Ya, kita tidak boleh tutup mata, tapi memang dari sisi dari kerohanian juga banyak orang-orang rohanian juga agak sedikit atau lebih banyak terpengaruh oleh dunia modern ini, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, moderator, saya langsung ke itu. Silakan Bapak. Oke, ya. Terima kasih. Pertanyaan ini menarik. Nah, jadi memang tema kita, memang saya perlahan-lahan masuk, tidak langsung ya begitu saja. Tapi saya senang menguraikan kembali tema. Allah memulihkan kemuliaan manusia. Ya. Memulihkan berarti kemuliaan itu hilang, lalu dipulihkan. Kemuliaan macam apakah itu? Nah, tadi saya sudah membaca Mazmur 8. Ya, tidak banyak sekali, banyak teks yang bisa saya ingat, tapi saya ingin kembali baca dulu. Apakah manusia itu? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ya, engkau ini tertuju kepada Allah ya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya.
dengan kemuliaan dan hormat. Ini cukup panjang sebenarnya, tapi saya hanya baca 2 ayat supaya kita kembali ke tema kita tadi. Nah, ternyata kemuliaan manusia itu sudah hilang, kata Nahum. Kita mengharapkan Allah, dan Nahum mengalaminya. Allah memulihkan kembali, mengembalikan manusia supaya kembali menjadi makhluk yang mulia. Pertanyaannya menarik, apa saja yang dapat membuat manusia itu menjadi makhluk yang tidak mulia lagi? Kalau apa saja ini pakai kalau kata apa bisa kita sebut dosa macam apa saja. Nah, tadi baru menguraikan mengenai menurut Romano Guardini, salah satunya adalah mengenai kemajuan dunia modern sekarang. Maka kita boleh bertanya kepada Romano Guardini, dan jawabannya seperti itu tadi, bahwa ia mengatakan ini spiritualitas menjadi hilang. Kesatuan orang-orang hanya bangga dengan segala sesuatu penemuan-penemuan ilmu-ilmu lain sebagainya. Orang lupa bahwa ini sebetulnya karya Tuhan juga. Kok manusia hanya mengagumi ciptaannya, tetapi tidak mengagumi penciptanya? Nah, ini masalahnya di situ. Ini menyebabkan manusia sudah lupa diri. Jadi dosanya orang modern itu. Betul, dunia tetap maju dan terus maju, tetapi jangan sampai makin lama makin pudar. Menarik pertanyaan tadi, dosa macam apa lagi? Nah, malam ini yang ditekan oleh Nahum itu dosa ketidakadilan. Nah, maka kita bisa masuk ke diri kita masing-masing, yang Paus selalu menekankan di waktu datang di Indonesia ini. Jangan-jangan kita sedang berlaku tidak adil. Nah, syukurlah kalau misalnya kita sekarang sadar bahwa kita tidak merasakan itu, bahwa kita tidak adil. Kalau kita tidak merasakan, lebih gawat lagi. Maka pertanyaannya, mungkin kita ulang begini. Pertama, poin yang sudah digarisbawakan tadi dalam 2 pertanyaan tadi. Pertanyaannya, dari mana kita yakin bahwa manusia adalah makhluk mulia? Dari mana kita tahu dan yakin bahwa manusia itu memiliki martabat yang mulia? Nah, ini tadi sudah kita baca. Kita ketemu itu menurut iman kita ketemu itu dari ajaran kitab suci. Oke? Lalu pertanyaan berikut, apa yang membuat umat beriman atau umat manusia kehilangan martabat kemuliaannya? Apa yang membuat manusia itu kehilangan identitasnya sebagai citra Allah? Gitu. Nah, jawabannya itu dosa. Pertanyaannya, dosa macam mana? Kita harus terus lebih jauh ke dalam sanubari kita. Dosa macam manakah itu? Kalau kita sadar
kita berdosa, dan macam-macam tadi. Yang paling penting malam ini adalah dosa ketidakadilan. Maka pertanyaan tadi sebenarnya kalau diajukan secara lain bunyinya dapat begini: sejauh mana muncul kesadaran bahwa Allah sungguh-sungguh dapat memulihkan kemuliaan manusia. Itu lalu menarik. Dalam dunia modern ini sebetulnya ada banyak cara, kita menemukan banyak cara Allah sedang memulihkan kemuliaan manusia. Kira-kira Allah bilang, kamu jangan diam saja, kamu harus bekerja. Kamu hanya tidak diam saja, kamu harus berpikir kritis. Kalau kita nasihati anak-anak, kamu harus terus sekolah. Supaya kamu bukan hanya makin pintar, kamu bisa membantu banyak orang. Seperti itu. Kalau sekarang ada pemilihan pemimpin para kepala daerah gitu, saya ingat ceritanya Ahok sampai dia maju itu menjadi pemimpin daerah itu nasihat mamanya. Kamu kan sekarang kan ternyata kamu kerja sosial, membagikan banyak hal yang kamu kerjakan untuk orang-orang miskin. Tapi itu sedikit, itu sempit. Kalau kamu menjadi pemimpin daerah, kamu akan lebih banyak membantu orang, karena itu lebih luas. Jangan-jangan lalu justru banyak orang sekarang ini berbuat tidak adil dalam berbagai macam kemampuan yang sudah disajikan oleh kemajuan dunia modern. Dengan apa? Dengan menindas orang, dengan mengejek orang, dengan menekan orang, tidak membuat apa-apa lalu membuat kacau dalam hidup ini, macam itu. Nah, ini menjadikan manusia itu, menjadikan diri kita sendiri sebagai manusia yang tidak mulia. Itu barangkali ada hal lain lagi supaya kita bahas. Ini kan berarti kita sudah masuk pada nilai-nilai iman dan nilai-nilai moral. Oke, baik Pak Ben, terima kasih untuk tanggapannya dari pertanyaan saya. Tapi yang esensi dari pertanyaan saya, Pak Ben belum, mungkin saya ulangi pertanyaan saya. Saya ulang, coba ulang. Saya tadi karena panjang ya. Ya, terima kasih Pak Ben. Jadi tema kita adalah bagaimana Allah itu memulihkan kemuliaan manusia, ya kan? Nah, itu kalau kita esensinya dari tema itu kan yang bekerja Allah, bukan manusia, ya kan Pak Ben? Kan tema kita Allah memulihkan kemuliaan manusia. Nah, bagaimanakah cara Tuhan itu memulihkan kemuliaan manusia itu yang sudah rusak? Seperti yang Pak Beni katakan itu sangat memberkati saya, di mana Pak Beni menyinggung liturgi itu hanya ibadah ritual aja, bukan semakin umat itu semakin dekat sama Tuhan atau mendapatkan hadirat Tuhan, ya kan? Itu sangat benar sekali menurut saya. Karena saya juga observasi dan saya juga kadang-kadang mengalami seperti itu. Kadang-kadang saya beribadah itu hanya mau kasih tunjuk apa ya Pak Ben, sepatu saya. Kalau saya sepatunya kurang bagus, malas ke gereja gitu, ikut kebaktian gitu. Jadi ada agak minder gitu.
Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih Tuhan itu dengan